Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Wa'adiani SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25980285554. Pada hari ini Rabu 27 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, syukur alhamdulillah. Sekarang saya akan mau mengecek kehadiran ya. Iya. Perhatikan nama, Wa Odemika, La Afdal, Alvin Murana, Mardian, Sinarwati, Revan Saputra, Wana Dawati Buton, La Darvin, Anggi Lestari, Mahuria, Safitra, Wa Ira, Wa Ode Citra, La Evandi, Wa Ode Vivianti. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Kita akan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Diharapkan semua siswa-siswi agar berdiri. Pancasila, aturan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia pedoman untukmu. Pancasila sampai kalah, janganlah dimaksud kuasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk.
Ya, sebelum kita masuk materi, apakah Anda sudah siap? Siap. Ya, supaya lebih siap lagi untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada pagi hari ini, kita akan mau melaksanakan ice breaking. Ya. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Ya. Saya akan mau tanya, apakah Anda masih mengingat pada materi kemarin? Masih. Ya, tentang apa? Sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia. Yang pertama apa? Tulang. Nah, apa itu tulang? Tulang adalah alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Iya, syukur alhamdulillah. Ternyata Anda masih mengingatnya. Ya, sekarang kita sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan mau tanya, aktivitas apa saja yang sudah Anda lakukan dari pagi hingga sekarang yang melibatkan alat gerak? Saya pergi kamar mandi menggunakan alat gerak. Iya. Siapa lagi? Melipat pakaian melibatkan alat gerak tangan. Iya. Pertanyaan yang kedua ya. Apa yang akan terjadi jika salah satu bagian dari sistem gerak kita rusak? Tidak dapat bergerak dengan seimbang. Tidak dapat bergerak dengan seimbang. Ya. Yang ketiga, mengapa seorang atlet perlu pemanasan sebelum bertanding dan pendinginan sesudahnya? Agar menghindari terjadinya cedera. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui studi kasus dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis sistem rangka, sendi, dan otot sebagai komponen utama sistem gerak manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan penyelidikan berbasis masalah pada LKPD, peserta didik mampu mengaitkan kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Yang ketiga, melalui pembuatan dan presentasi poster edukasi, peserta didik mampu menyajikan gagasan, solusi, dan menjaga kesehatan sistem gerak secara kreatif dan komunikatif. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi sekarang kita pembahasan pada materi pada pagi hari ini yaitu sistem gerak pada manusia. Sekarang saya akan menayangkan video ya, jadi kita simak bersama video ini ya. Dalam sepak bola, cedera menjadi hal yang mudah dialami oleh setiap pemain. Mulai dari cedera ringan yang hanya butuh beberapa hari untuk recovery, sampai cedera parah yang membuat pemain gantung sepatu. Umumnya cedera parah diakibatkan oleh sliding tackle dari pemain lawan. Teknik yang sangat umum dilakukan oleh para atlet ini memang cukup berbahaya, utamanya ketika tidak mengenai bola melainkan terkena kaki lawan.
Sepanjang sejarah pertandingan sepak bola, sliding tackle sudah memakan korban yang sangat banyak. Korban dari teknik ini terpaksa mundur dari pertandingan dan menghabiskan beberapa waktu untuk pemulihan. Bahkan ada juga pemain yang terpaksa gantung sepatu alias pensiun karena mengalami cedera serius akibat sliding tackle. Berikut ini 7 cedera terparah dalam sejarah sepak bola. Luke Shaw. Dan 15 September 2015, Luke Shaw mengalami cedera yang sangat serius saat bermain untuk Manchester United dalam pertandingan Liga Champions melawan PSV Eindhoven. Kecelakaan ini terjadi pada menit ke-15. Kala itu, Shaw melakukan perlawanan ke dalam kotak penalti lawan, tapi dihadang oleh Hector Moreno, back PSV. Tackling keras dari Moreno mengakibatkan Shaw menderita patah tulang tibia dan fibula pada kaki kanannya. Shaw langsung diberikan perawatan di lapangan selama sekitar 10 menit, kemudian dilarikan ke rumah sakit di Eindhoven. Akibat insiden tersebut, Shaw absen selama hampir 7 bulan dan kehilangan sisa musim 2015-2016. Petr Cech. Siapa yang tak mengenal Petr Cech? Mantan kiper andalan Chelsea itu memiliki ciri khas yang sangat mudah, membuatnya dikenal banyak orang dengan pelindung kepala yang selalu dipakainya ketika bermain. Tentunya pelindung kepala itu bukan hanya aksesoris semata, karena hal tersebut memang dibuat untuk melindungi orang kepala Cech yang sebelumnya sudah mengalami cedera parah. Bahkan cedera itu disebut-sebut hampir saja merenggut nyawa pemain asal Republik Ceko tersebut. Cech sempat mengalami tulang tengkoraknya pecah dan ada darah membeku di kepalanya. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Oktober 2006 saat membela Chelsea dalam pertandingan Liga Inggris melawan Reading. Petr Cech yang mencoba mengamankan bola di dalam kotak penalti, kepalanya berbenturan dengan lutut striker Reading, Stephen Hunt yang datang mengejar bola. Namun, penanganan medis dianggap lambat oleh banyak pengamat. Ia tidak langsung menerima perawatan spesialis di lapangan dan baru beberapa saat kemudian dibawa keluar menggunakan tandu. Setelah dilarikan ke rumah sakit, Cech didiagnosis mengalami retak tulang tengkorak. Cederanya sangat serius dan ia langsung menjalani operasi darurat. Aaron Ramsey. Pada 27 Februari 2010, Aaron Ramsey mengalami cedera dalam pertandingan antara Arsenal dan Stoke City di Britannia Stadium. Cedera itu terjadi di babak kedua pertandingan. Kala itu, saat Ramsey melaju, Ryan Shawcross mencoba merebut bola dengan tackle yang sangat keras. Tackle tersebut membuat kaki Ramsey terjepit dan patah secara mengerikan. Insiden ini membuat pemain-pemain di lapangan dan penonton terkejut. Ryan Shawcross yang terlibat dalam insiden terlihat sangat menyesal dan meninggalkan lapangan dengan air mata setelah mendapat kartu merah dari wasit. Sedangkan Ramsey segera dibawa keluar lapangan untuk mendapat pertolongan pertama dari tim medis. Dalam penanganan lebih lanjut, diketahui kalau Ramsey mengalami patahan tulang terbuka pada kaki kanan dan harus menjalani operasi dan pemulihan yang panjang. Eduardo da Silva. Pada 23 Februari 2008, tepatnya pada pertandingan Liga Premier antara Arsenal dan Birmingham City, Eduardo da Silva mengalami cedera yang mengejutkan di dunia sepak bola. Insiden tersebut terjadi pada menit ketiga. Kala itu, Eduardo baru menerima bola dan mencoba mengontrolnya. Namun, Martin Taylor dari Birmingham City mencoba merebut bola dari kaki Silva. Sayang, rupanya sepak kaki Martin terlalu keras hingga mengenai kaki kiri Silva. Silva langsung jatuh ke tanah dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Pemain-pemain di sekitar serta wasit langsung menyadari bahwa Silva mengalami cedera yang sangat serius. Wasit Madrid langsung memberikan kartu merah kepada Martin Taylor. Silva segera dibawa keluar dengan menggunakan tandu oleh tim medis. Dari hasil pemeriksaan, Silva mengalami patah kaki dan dislokasi pergelangan kaki dan memerlukan operasi serta waktu pemulihan yang sangat panjang. Henrik Larsson, pemain legenda sepak. Ya, itu tadi video yang sekarang saya akan ada masalah kontekstual. Ya, bayangkan teman kita Budi kemarin jatuh dari sepeda dan lengannya patah.
dokter bilang yang mengalami fraktura. Budi bingung apa itu fraktura, kenapa bisa terjadi, dan bagaimana agar cepat sembuh serta tidak terulang lagi. Hari ini kalian akan menjadi konsultan kesehatan yang akan membantu Budi. Ya, jadi sekarang saya akan mau bagi kelompok yang ya ini sudah terposisi dengan baik. Ini berapa orang? 5. Ini 5. Ya. Jadi saya sebutkan langsung, ini adalah kelompok 1, ini adalah kelompok 2, dan ini adalah kelompok 3. Ya, saya akan mau membagikan LKPD. Ya, jadi yang di LKPD itu Anda membahas tentang apa itu fraktura. Jadi masing-masing kelompok kan sudah ada video tadi. Dan ada masalah kontekstual. Jadi kelainan apa yang akan terjadi pada tulang. Ya, silakan Anda kerjakan. Oke, yang pertama kelompok 1. Laki-laki. Ayo bantu. Eva. Ayo. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Baca judulnya. Ya. Ya, jadi diharapkan seluruh kelompok agar perhatikan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, jadi hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Jadi apa yang terkait dengan fraktura. Nah, jadi fraktura itu adalah patah tulang ya? Iya. Ya, jadi bagaimana harus menjaga agar tidak terjadi proses patah tulang. Di sini salah satu untuk menjaga kesehatan pada tulang. Yang pertama harus makan makanan yang bergizi. Kemudian harus melakukan aktivitas yang rutin. Selain itu, ada lagi saya akan mau tambahkan tentang jadi fraktura ini terdiri atas dua ya, fraktura di dalam dan fraktura di luar. Ya, untuk fraktura yang terjadi di dalam itu proses patah tulang yang tulangnya yang akan dia retak di dalam anggota gerak. Contohnya misalnya salah satu anggota gerak misalnya tangan. Nah, di sini tidak akan dia patah, itu dia akan terjadi di dalam, tidak keluar di luar dia punya tulang. Nah, kemudian untuk patah tulang yang kedua atau fraktura terjadi di luar itu adalah fraktura yang dimana yang seseorang yang melakukan aktivitas yang terjatuh, kemudian dia tulangnya dia akan keluar di luar. Nah, itu yang terjadi atau yang disebut dengan fraktura yang terjadi di luar tulang. Ya, sekarang kita akan masuk di kesimpulan. Jadi kesimpulan ini saya akan ulang lagi. Kesimpulan pada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu fraktura. Fraktura adalah patah tulang. Nah, di sini apa penyebab dari fraktura? Jadi penyebab dari fraktura itu adalah pengaruh gesekan atau benturan yang sangat keras sehingga seseorang dapat mengalami fraktura atau patah tulang. Sekarang saya akan mau tanya kembali. Apa hal yang paling menarik yang kita pelajari pada pagi hari ini? Bagaimana? Iya. Ada lagi? Ya, silakan. Iya. Ada lagi? Ya, silakan. Yang mempelajari materi tentang lainnya penyakit pada sistem gerak masyarakat tidak memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan tulang dan mencegah terjadinya fraktura di masa sekarang dan mendatang. Iya. Ya, jadi sekarang saya akan mau melakukan asesmen sumatif. Bentar. Alangkah baiknya saya akan bagikan kertas.
Sudah. Sudah. Ya anak-anak, di sini karena keadaan lampunya mati, saya akan baca saja ya. Iya, Bu. Ya silakan Anda tulis, saya akan membacakan soal. Satu. Apa yang dimaksud dengan fraktura? 2. Bagaimana cara mengobati fraktura? 3. Apa yang harus dilakukan saat terjadi fraktura? Apa yang harus dilakukan saat terjadi fraktura? Sudah? 4. Apa yang harus dilakukan setelah fraktura sembuh? Apa yang harus dilakukan setelah fraktura sembuh? Sudah? 5. Apa yang dimaksud dengan fraktura komplit? Apa yang dimaksud dengan fraktura komplit? Ya. Sudah? Sudah? Ya. Kalau sudah selesai, silakan Anda kumpul. Jauh-jauh ambil ini. Ya, presentasi jadi assessment sudah selesai. Ya, dengan berakhirnya diskusi, maka sampai di sini dulu. Oh iya, saya akan mau tanyakan kembali untuk pertemuan pada minggu depan, yaitu tentang zat adiktif dan aditif. Ya. Ya, dengan ucapan